Sebelum kita mulai materi kita, mari kita mulai di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami ucap syukur dan terima kasih buat hari ini. Engkau telah memimpin kami, memelihara kami sepanjang dalam kehidupan kami. Kami mau mulai pelajaran kami Tuhan. Mari Engkau Allah yang menolong kami memahami setiap materi kami. Pimpin kami semuanya Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Anak-anak, pada hari ini kita masuk dalam pelajaran 12, yaitu hidup baru dalam Kristus. Bacaan Alkitab kita di dalam Yeremia 23 ayat 5 sampai 6, dan kemudian Efesus 4 ayat yang 17 sampai yang ke-32. Kita akan lihat dulu pengertian hidup baru. Hidup baru dimengerti sebagai sebuah keadaan di mana seseorang berbalik secara total dari keadaan sebelumnya. Berbalik artinya mengubah hidup yang tidak baik menuju hidup atau sikap yang lebih baik dan tidak akan pernah lagi kembali ke keadaan yang tidak baik itu. Contoh tokoh Alkitab yaitu Paulus. Dikenal sebagai orang yang pernah menganiaya orang Kristen. Tapi setelah mendalami kekristenan, Paulus mempersembahkan hidupnya untuk perkembangan kekristenan. Dan kemudian kita lihat bentuk hidup baru. Sebagai orang Kristen, bentuk-bentuk hidup baru yang kita pilih tentu adalah meneladani Kristus. Karakter Kristus yaitu antara lain kasih, pengampunan, persekutuan, dan keadilan. Bentuk-bentuk hidup baru yang bersifat umum diantaranya adalah disiplin, rajin, tanggung jawab, tekun, sopan, dan santun, hemat, serta hormat. Ya, hemat dan hormat. Disiplin adalah sikap hidup seseorang yang memiliki kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku di lingkungan sekitar, baik itu di sekolah, di keluarga, ya. Kemudian rajin adalah sikap hidup seseorang yang memiliki semangat untuk bekerja atau berusaha untuk mencapai tujuan yang ia ingini. Bertanggung jawab adalah sikap hidup seseorang di mana ia bersedia menanggung segala sesuatu yang menjadi tugas dan kewajibannya. Semuanya itu juga disebut sebagai karakter bangsa. Selain disebut karakter Kristus, juga karakter bangsa. Dan kita lihat juga kembali tekun, sikap hidup seseorang yang berusaha keras memperoleh sesuatu yang menjadi tujuan hidupnya, dan pantang menyerah. Berpikir positif adalah sikap hidup seseorang yang selalu berprasangka baik terhadap sesuatu hal yang ingin dia kerjakan atau yang ada di sekelilingnya. Berperilaku sopan adalah sikap hidup seseorang yang dapat menjaga tingkah lakunya sesuai aturan yang berlaku di masyarakat yang menjadi tempat tinggalnya. Berkata-kata santun, sikap hidup seseorang yang menjaga setiap perkataannya. Jadi tidak sembarang berkata-kata ya, sehingga tidak melukai perasaan orang lain. Nah, hemat adalah sikap hidup seseorang yang dapat mengelola sesuatu dengan tepat dan tidak menghambur-hamburkan sesuatu yang ia miliki, ya. Itu hemat. Dan yang terakhir adalah menghormat siapapun adalah sikap hidup seseorang yang tidak merendahkan dan meremehkan orang lain. Jadi kita bisa memperhatikan atau meriksa hidup kita apakah sesuai dengan sikap hidup yang sudah berubah, manusia baru, ya. Yang ketiga atau C, penerapan bentuk hidup baru dalam kehidupan sehari-hari. Dalam konteks keluarga, anak yang dulu patuh terhadap orang tuanya karena takut menerima hukuman. Nah, setelah hidup baru, dia menjadi anak yang patuh karena kesadaran sendiri. Anak yang dulu malas berangkat ke sekolah minggu atau gereja, setelah hidup baru menjadi anak yang rajin berangkat ke sekolah minggu atau gereja dan lainnya. Jadi tidak ada unsur paksaan, terpaksa atau takut menerima hukuman kalau orang atau anak yang sudah berubah hidupnya, ya, dari hidup lama menjadi hidup baru. Ini bentuk-bentuk hidup baru dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dalam konteks masyarakat, anak yang dulu bertindak semena-mena itu tidak mau menghargai orang lain, ya, terhadap orang lain, setelah hidup baru menjadi anak yang menghormati orang lain. Anak yang dulu tidak pernah mau menyapa tetangga sekitar rumah, setelah hidup baru menjadi anak yang ramah terhadap tetangga sekitar rumah. Nah, jadinya
Yang dulu sombong, yang dulu merasa dirinya paling benar, itu setelah diubahkan menjadi hidup baru, ada perubahan yang lebih baik. Selain nilai-nilai karakter bangsa yang harus terus dikembangkan, kita juga memiliki karakter Kristus yang harus diterapkan secara universal, yaitu dimanapun kita berada, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kita. Nah, dalam bacaan kita Yeremia 23 ayat 5 dan 6, umat Tuhan saat itu hidup tidak sesuai dengan Taurat Tuhan. Mereka menyembah berhala, memberontak, hidup dalam ketidakjujuran, kesewenang-wenangan, dan bertindak tidak adil, ya, ketidakadilan. Nabi Yeremia ingin mengingatkan umat Tuhan untuk mengubah total segala macam bentuk kehidupan lama tersebut. Sebuah perubahan dan masa depan yang lebih baik asal Israel mau mengubah hidup yang lama menjadi hidup yang baru. Nah, hal ini juga dapat dilakukan dengan cara membangun hubungan baik dengan Tuhan dan meninggalkan semua bentuk kehidupan lama. Melalui teks ini kita juga diingatkan untuk mengubah hidup kita yang lama dan memulai hidup baru sesuai nilai-nilai yang tercermin dalam kekristenan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Dalam Efesus 4 ayat 17 sampai 32 nanti dibaca ya. Teks ini ditujukan kepada orang-orang Yahudi Kristen yang masih memegang adat istiadat Yahudi dalam kehidupannya. Jadi masih ada segala adat istiadat mereka ya, mengutamakan adat istiadat daripada ketentuan daripada ajaran Kristus. Kehidupan lama mereka yang berdasarkan hukum Yahudi, yaitu hidup di atas hukum Taurat, tersebut harus segera diubah dan diganti dengan kehidupan baru yang didasarkan pada nilai-nilai yang diajarkan Kristus. Nah, ini dia. Menghormati orang tua tapi tidak melakukan, hanya sebatas kata-kata atau hafalan, mengetahui seperti ilmu, tetapi tidak diterapkan. Kalau di dalam Yakobus mengatakan iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Jadi kalau kita memiliki iman, kita harus juga ada tindakan atau perbuatan yang nyata. Teks ini memberi pengajaran kepada kita untuk mengubah hidup kita yang lama yang tidak berada dalam nilai-nilai karakter Kristen. Ya, jadi kita harus memiliki karakter Kristen. Seperti kita tadi sudah mempelajari, sudah baca, itu karakter Kristus itu apa ya. Oke, sampai sini dulu sekian dan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita tutup dalam doa. Bapa yang baik, kami ucap syukur dan terima kasih pada hari ini Tuhan. Kalau Engkau telah mengajarkan kepada kami, mengingatkan kepada kami untuk bagaimana menerapkan hidup baru di dalam Engkau Tuhan, agar kami boleh sungguh-sungguh menerapkan kehidupan kami. Kami sudah diubahkan di dalam Kristus, dan Engkau telah mati bagi kami. Ajarkan dan tolonglah kami semuanya Tuhan. Engkau berkati anak-anak-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur dalam nama Yesus. Amin. Selamat pagi.